Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami menunjukkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda. Teman-teman, halo semuanya. Anda kembali di Project New Generation Airships dan bersama Anda seperti biasa, Gennady Babanin, pemandu Anda ke dunia teknologi kapal udara. Hari ini kita akan mengadakan presentasi terbaru dari Project New Generation Airships. Sebelum kita mulai, mohon berikan umpan balik. Apakah gambar dan suara sudah jelas? Apakah siaran sudah berjalan di semua tempat? Tulis sesuatu, plus, minus, atau tanda pengenal apapun agar kita bisa mulai. Jadi hari ini semuanya cukup standar. Waktu presentasi sekitar 40 menit, mungkin 1 jam jika ada banyak pertanyaan. Selama presentasi, Anda bisa menulis pertanyaan di kolom komentar. Setelah presentasi akan ada sesi khusus. Saya akan meluangkan waktu untuk menjawabnya. Dan silakan tulis komentar Anda, berikan kami umpan balik yang berharga secara umum. Apa yang sebenarnya Anda harapkan, apa yang mungkin kurang, dan kami akan selalu berusaha mengikuti rekomendasi Anda yang konstruktif. Sepertinya semuanya berjalan dengan sangat baik, jadi mari kita segera mulai. Hari ini kita juga akan membahas secara mendalam bagaimana cara menjadi bagian dari proyek besar yang luar biasa ini, dari kisah yang sedang diciptakan dan dibangun saat ini. Jadi tetaplah bersama kami sampai akhir, semoga akan sangat menarik dan informatif. Kita akan membahas secara rinci apa sebenarnya yang sedang kita ciptakan dalam proyek ini, untuk tujuan apa, perusahaan-perusahaan mana saja yang terlibat dalam proyek ini, serta pendanaan seperti apa yang direncanakan untuk didapatkan selama periode proyek ini. Kita akan membahas roadmap, saya akan menjelaskan bagaimana para investor bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis ini, dan tentu saja saya akan membagikan informasi tentang program kemitraan yang kami miliki. Saya akan menjelaskan peluang-peluangnya dan membagikan informasi tentang cara mengaktifkannya. Nah, sudah siap? Kalau begitu, mari kita mulai. Teman-teman, proyek New Generation Airships adalah sebuah ide terobosan. Idenya sudah cukup jelas, sudah teruji selama bertahun-tahun. Bagi kami, langkah-langkahnya sudah jelas, dan dalam kerangka proyek kami, ide ini akan diwujudkan dan direalisasikan. Kami menciptakan pesawat terbang inovatif yang secara signifikan lebih ringan dari udara, yang mampu menjalankan tugas-tugas paling rumit di berbagai bidang yang luas, mulai dari pengangkutan barang-barang, kemudian patroli hutan yang ekstensif, misi ilmiah yang mendalam, pengiriman peralatan penting ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, hingga misalnya berpartisipasi dalam operasi penyelamatan yang krusial, pariwisata petualangan, dan bahkan berkontribusi pada pengembangan serta eksplorasi luar angkasa yang tak terbatas. Untuk mewujudkan proyek besar ini telah dikumpulkan tim yang benar-benar sangat kuat, tim yang terbaik yang bisa ditemukan di Rusia, para profesional sejati. Tim ini terdiri dari para insinyur, kandidat ilmu teknik, serta akademisi, perancang, pengembang, orang-orang dengan pengalaman yang luas dan mendalam serta kaya di bidang aeronautika. Dan yang terpenting, mereka adalah orang-orang yang benar-benar bersemangat dengan ide pembangunan kapal udara dan dipersatukan oleh satu tujuan,
mengembalikan kapal udara ke langit dan menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dari sistem transportasi udara kita dalam waktu yang sangat dekat. Bagi yang mungkin belum mengenal sepenuhnya, ini adalah sebuah proyek crowd investing yang didanai secara kolektif oleh banyak sekali investor swasta dari berbagai penjuru dunia yang benar-benar memahami dan melihat seluruh prospek perkembangan industri ini di masa depan dan telah memutuskan untuk secara aktif berpartisipasi dalam proyek penting ini, berinvestasi di dalamnya, mendukungnya dengan rubel, dolar, atau bahkan hanya dengan menyebarkan informasi berharga bahwa proyek inovatif seperti ini memang ada. Dan di samping itu semua menjadi pemilik bersama yang sah dari sebuah bisnis besar yang sedang kami bangun bersama Anda saat ini. Pendanaan dimulai pada bulan Agustus 2024, saat itulah tahap pra-peluncuran diumumkan. Secara resmi, tahap pertama proyek ini dimulai pada 4 Maret 2025. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Prospek 3-5 tahun. Di sini saya akan menjelaskan detail apa kami rencanakan dibuat investasi kami kumpulkan dan bagaimana struktur keseluruhan proyek ini dibangun. Pertama-tama, saya ingin menekankan tujuan kami bukan sekadar membangun balon udara dan menjualnya harga lebih tinggi, semuanya lebih besar dan luas. Kami menciptakan industri keseluruhan. Kami membentuk ekosistem, mencakup mata rantai kunci, diperlukan pengembangan berkelanjutan dan diskalakan. Dalam beberapa tahun ke depan, dalam kerangka proyek New Generation Airships, kami berencana mewujudkan biro desain yang sepenuhnya fungsional. Ini akan menjadi inti, jantung pemikiran rekayasa perusahaan. Disinilah model baru balon udara akan lahir, teknologi modern diterapkan, dan solusi konstruktif dikembangkan. Seperti yang sudah saya katakan, kami sudah memiliki tim yang terbentuk. Ini adalah para spesialis terkemuka Rusia di bidang balon udara, kandidat ilmu teknik, insinyur, dan profesor dengan pengalaman bertahun-tahun yang luas. Selanjutnya, kami akan mewujudkan produksi sendiri. Kami berencana untuk membangun atau pada tahap-tahap tertentu menyewa ruang produksi untuk memproduksi komponen-komponen utama seperti selubung, gondola, balonets, dan elemen penting lainnya yang digunakan dalam pembangunan balon udara. Sebagian proses produksi akan dipusatkan secara langsung di Aerograd yang akan menjadi klaster industri utama dan pusat pengujian perusahaan di masa depan. Ini adalah langkah strategis yang akan memberikan kami kemandirian dan ketahanan teknologi yang kuat untuk pengembangan perusahaan yang terencana. Aerograd adalah ruang yang unik, sebuah kompleks yang mencakup hanggar untuk perakitan dan pemeliharaan balon udara dari berbagai kelas, kompleks uji terbang, di mana semua model balon udara masa depan akan menjalani pengujian teknis darat dan penerbangan. Selain itu, akan dibangun pusat pelatihan. Ini adalah ruang pelatihan penuh pertama di Rusia untuk mempersiapkan pilot balon udara dan seluruh staf teknis. Di sini kita akan menjadi semacam pelopor yang sangat penting, karena pusat seperti ini saat ini memang belum ada di negara ini. Dan tugas utama kita adalah menciptakan pusat pelatihan semacam itu. Saya ingin memperjelas sekali lagi dengan sangat tegas. Kita tidak hanya membuat balon udara, kita sedang membangun seluruh infrastruktur yang komprehensif yang akan membentuk suatu budaya dan fondasi yang kuat bagi era baru transportasi udara yang inovatif. Semua bidang utama digabungkan dalam satu perusahaan induk utama, yaitu Aeronova. Para peserta proyek berinvestasi di perusahaan inilah dan mereka menerima kepemilikan saham dan di masa depan, saham resmi sebagai imbalan atas partisipasi mereka dalam proyek ini. Perusahaan Aeronova akan menjadi inti dari industri baru ini, tidak hanya menciptakan balon udara, tetapi juga mengembangkan bidang-bidang prospektif lainnya yang juga akan dikembangkan dalam lingkup perusahaan. Karena di dalam perusahaan ini juga akan dikembangkan berbagai proyek komersial di bidang sistem tanpa awak, perangkat stratosfer, wahana pengintai, dan solusi aerokosmik lainnya. Sebagian dari proyek-proyek ini sudah dalam tahap pengembangan, sudah ada kemajuan di bidang-bidang tersebut, dan proyek-proyek ini juga akan menghasilkan keuntungan di masa depan, menjadi sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan dan secara otomatis bagi semua pemilik saham, peserta
yaitu para investor proyek yang saat ini bergabung. Kami sedang menciptakan dan membangun seluruh sektor industri dari nol, serta meletakkan fondasi yang kokoh untuk industri berteknologi tinggi yang baru. Dan setiap investor yang berharga hari ini adalah rekan pencipta kami yang sangat penting. Ini adalah kontribusi yang sangat besar dan benar-benar penting dari pihak mereka, yang menjadi momen yang sangat besar dan bersejarah bagi kami semua. Selanjutnya, mari kita lihat slide berikutnya, yaitu angka-angka proyek, teman-teman sekalian. Untuk merealisasikan seluruh program proyek New Generation Airships, diperlukan dana sebesar $100 juta. Jumlah ini mencakup tidak hanya biaya rekayasa, produksi, dan infrastruktur, tetapi juga imbalan kemitraan referral bagi para peserta proyek. Jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh tim adalah antara 3 hingga 5 tahun. Tahap pertama dari proyek kami sudah kami lewati dengan sukses. Saat ini kami dengan bangga berada di tahap kedua yang krusial. Selama periode waktu yang signifikan ini, kami telah secara cermat merancang, merakit, dan menguji coba kapal udara pertama kami, sebuah model tanpa awak yang inovatif, Nova 01. Kami telah berhasil melakukan seluruh siklus uji coba awal yang komprehensif pada model prototipe ini, termasuk sistem kendali lepas landas, pendaratan, tambat, dan feathering yang presisi. Kami juga telah dengan teliti mengumpulkan paket data pertama yang sangat berharga untuk melatih sistem otomatisasi canggih kami pada model-model masa depan yang akan datang. Artinya Nova 01 bagi kami telah menjadi semacam platform pengembangan yang sangat penting, sebuah tempat di mana kami secara intensif menguji dan menyempurnakan sistem kendali canggih serta pilot utama yang dirancang khusus untuk diimplementasikan pada berbagai model kendaraan kami di masa depan yang akan datang. Saat ini, model berikutnya juga sedang dalam tahap pengembangan aktif. Ini adalah Aeroliot 01, sebuah model lain dengan ukuran yang serupa tetapi dengan karakteristik aerodinamika yang jauh lebih baik. Cangkangnya sudah sepenuhnya siap, struktur logamnya telah berhasil dirakit, termasuk bagian ekor dan sebagian besar gondola. Kami juga telah merakit penguat hidungnya dengan cermat. Sekarang, dalam waktu dekat ini, kami perlu memasang jalur tenaga listrik, di mana arus listrik akan mengalir, memasang baterai, menginstal sistem komputerisasi, sistem penyuplai udara, serta katup pembuangan tekanan. Secara umum, ada banyak pekerjaan detail yang harus diselesaikan, dan masih banyak yang tersisa. Kami harus menyelesaikan semua ini dalam waktu dekat, lalu beralih ke tahap pengisian gas dan melakukan uji terbang pertama untuk perangkat baru kami. Setelah semua tahap pengembangan selesai sepenuhnya dan lini produk utama berhasil diluncurkan secara resmi, kapitalisasi pasar perusahaan yang diharapkan adalah tidak kurang dari $1 juta. Angka ini didasarkan pada sebuah model yang cukup konservatif dengan mempertimbangkan estimasi keuntungan minimum yang diharapkan dari perusahaan selama 3 tahun pertama sejak bisa dibilang awal operasionalnya secara penuh. Pada kenyataannya potensi pertumbuhan ini bisa jauh lebih tinggi, namun perlu dipahami bahwa Aeronova adalah sebuah pelopor sejati, sebuah perusahaan yang harus membuka jalannya sendiri dan membentuk pasar aeronautika modern yang baru. Karena di Rusia, bidang ini saat ini masih kurang berkembang dan kita dihadapkan pada tugas besar menghidupkan kembali dan memulihkannya dengan tujuan tentu saja untuk skala internasional. Baiklah, mari kita lanjutkan. Di sini, pada slide ini kita memiliki peta jalan. Mari kita bahas lebih detail tentang bagaimana proyek ini akan dijalankan melalui tahapan-tahapan apa saja. Saya ingin menekankan, yang dimaksud di sini bukanlah tahapan pendanaan investasi, melainkan tahapan praktis pengembangan, langkah-langkah dalam peta jalan kita yang dibagi menjadi 11 langkah kunci. Tahap pertama adalah peluncuran. Tahap ini sudah kami mulai dan lewati. Perusahaan induk utama, Aeronova, telah didirikan. Tim inti spesialis telah dikumpulkan dan sudah bekerja yang saat ini tengah merancang beberapa jenis balon udara. Nova 01 adalah perangkat yang sudah dibuat dan diuji. Tahap pertama pengujian telah dilalui. Ini adalah balon udara tanpa awak
dengan kapasitas angkut sekitar 20 kg. Panjangnya mencapai 17 meter dan volume selubung gasnya sebesar 130 meter kubik. Selain itu, pada tahap pertama peta jalan juga sedang dilakukan pekerjaan perancangan model-model yang lebih besar. Nova 2 adalah sebuah balon udara berawak dengan volume yang mencapai 2000 meter kubik dan kapasitas angkutnya diperkirakan secara akurat sekitar 500 kg. Bagi yang mungkin belum tahu, pada nama balon udara seperti Nova 01, Nova 2, Nova 8, angka yang tertera di akhir nama tersebut secara spesifik menunjukkan volume gasnya. Jadi, jika ada angka 2, itu berarti 2000 meter kubik gas. Jika 8, berarti 8.000 meter kubik. Nova 01, di sana kami memiliki 130 meter kubik. Jadi bisa dibilang dibulatkan menjadi 01. Selain itu, pengembangan juga dilakukan di bidang balon stratosfer bersama dengan institusi-institusi industri. Bagi kami, bidang ini juga sangat menarik, yang juga sedang kami pelajari, dan kami berusaha untuk maju secara bertahap di bidang ini. Pada tahap kedua, direncanakan untuk membeli sebidang tanah untuk pembangunan aerograd pusat pembuatan balon udara masa depan. Di bidang ini ada beberapa kesulitan yang pasti sudah Anda kenal. Tidak semuanya berjalan secepat dan semulus yang diharapkan. Namun, tim kami sangatlah teliti dalam memilih lokasi yang strategis ini karena bisa saja menghadapi beberapa beban hukum dan juga kesulitan yang signifikan, dan untuk menghindari hal tersebut serta melindungi perusahaan kami dari perselisihan dan kesulitan yang mungkin timbul di masa depan, kami harus benar-benar selektif dalam memilih lahan yang kami butuhkan. Selain itu, kami juga berencana untuk segera memulai perancangan infrastruktur yang komprehensif, termasuk pembangunan hanggar pertama di lahan yang akan kami beli, di mana perangkat kami berikutnya akan dibangun dan dirakit, katakanlah, perangkat yang berskala penuh dan berukuran penuh yang sangat canggih. Ini adalah Nova 2, sebuah perangkat dengan ukuran 2000 meter kubik. Nova 2 ini adalah perangkat pertama yang juga akan menjadi semacam laboratorium terbang yang inovatif, di mana 3 arah utama akan diuji secara menyeluruh. Arah pertama adalah versi kargo dari balon udara, yang kedua adalah versi penumpang, dan yang ketiga adalah modifikasi khusus untuk tujuan pemantauan. Semua sistem balon udara akan diuji secara menyeluruh. Artinya balon udara ini akan secara spesifik dibuat khusus untuk dapat beroperasi di jalur yang telah ditentukan dan memantau berbagai area yang menjadi target utamanya. Secara paralel, pada tahap kedua pengembangan ini kami akan melanjutkan pengujian pada Nova 01. Sejauh yang Anda ketahui, kami mengalami insiden. Nova 01 mengalami kerusakan selama uji coba terakhir. Saat ini kami sedang melakukan pemulihan secara bertahap, selubungnya sudah diperbaiki, dan struktur logam gondola yang juga rusak dalam insiden tersebut sedang diproduksi, dan dalam waktu dekat ia akan kembali beroperasi dan memberikan hasil yang membanggakan bagi kami. Kami sangat beruntung, tidak ada sistem penting yang mengalami kerusakan kritis. Hanya selubungnya yang rusak, bukan benar-benar rusak, lebih tepatnya mengalami kerusakan. Hanya beberapa baut yang terkena tanah yang rusak, tapi untungnya kami punya suku cadang, jadi bisa segera memperbaikinya dan mengembalikannya ke operasional. Satu-satunya hal adalah belakangan ini fokus kami lebih banyak tertuju pada model balon udara berikutnya, yaitu Aerolet 01 dengan karakteristik aerodinamika yang telah ditingkatkan, dan saat ini semua tenaga dan perhatian kami diarahkan ke sana agar bisa segera dirakit dan diterbangkan ke udara. Seperti yang saya katakan, Aerolet 01 memiliki karakteristik aerodinamika yang telah ditingkatkan. Kapasitas angkutnya sekitar 50 kg, panjangnya mencapai 18 meter, dan volumenya hampir 190 meter kubik, tepatnya 188 atau 189. Model balon ini bersama Nova 01 menjadi bagian dari lini balon dengan ukuran mulai dari 130 hingga 190 meter kubik. Katakanlah balon-balon kecil seperti ini juga akan menempati ceruk tertentu yang sangat spesifik. Balon udara yang akan digunakan untuk tujuan periklanan yang efektif dan mungkin juga untuk pemantauan atau pengiriman barang-barang penting di rute yang tidak terlalu panjang atau terlalu jauh. Saya ingin mengingatkan
Model-model kecil ini kami buat terutama untuk dapat memahami prinsip kerja dasar balon udara, menguji semua prinsip pengendalian yang ada, serta membiarkan terjadinya kesalahan-kesalahan agar kesalahan serupa tidak akan terjadi pada perangkat yang jauh lebih besar. Selain itu, saat ini kami juga terus-menerus mengerjakan balon udara Nova 2 dan Nova 8. Kami sedang membuat maket, menguji tata letak, solusi konstruksi, dan berbagai nuansa teknologi yang kompleks. Tahap ketiga, pada tahap ini setelah penyesuaian dan peluncuran produksi selubung, kami berencana memulai produksi massal dan penjualan modifikasi balon udara tak berawak dengan ukuran 130 sampai 190 meter kubik. Yang termasuk di dalamnya adalah Nova 01 dan Aerolet 01. Saya ingatkan, Nova 01 merupakan replika skala tepat dari perangkat kami berikutnya, Nova 2, dan model-model produksi massal di masa depan akan memiliki perbedaan dalam fitur konstruksinya. Akan ada lebih banyak mesin di sana, akan digunakan baling-baling yang berbeda. Model-model ini akan menjadi lebih efisien, lebih lincah, dan lebih layak secara ekonomi karena Nova 01 memang kami rancang sebagai replika skala dari balon udara Nova 2. Agar kami dapat memahami bagaimana perilakunya di kehidupan nyata, jadi ini adalah replika dinamis, di mana ukuran-ukuran dipertahankan hingga ke jarak antara baling-baling dan tanah, untuk meniru secara maksimal cara kerja balon udara Nova 2. Selain itu, pada tahap ketiga kami akan meluncurkan probe stratosfer komersial pertama. Seperti yang sudah saya katakan, di bidang ini kami juga bekerja sama dengan institusi-institusi industri. Belum lama ini kami pergi ke kota Kirchhak, melakukan peluncuran salah satu probe berikutnya, dan menguji sistem kendali perangkat pada berbagai ketinggian. Artinya, dengan menggunakan teknologi tertentu, kami menargetkan untuk mengendalikan probe pada berbagai ketinggian agar probe tersebut dapat masuk ke aliran udara yang berbeda dan bergerak ke arah yang kami inginkan dan menguntungkan bagi kami. Perakitan balon udara Nova 2 juga masih terus berlangsung dan akan terus dilanjutkan. Pada tahap ketiga yang krusial ini direncanakan akan dilakukan uji coba darat pertamanya. Hal penting lainnya yang perlu kami sampaikan, kami berencana untuk mulai secara aktif membangun pusat pelatihan yang komprehensif untuk pelatihan pilot dan personel teknis yang handal. Karena, perlu saya ingatkan, di Rusia pusat-pusat seperti itu belum ada atau sudah tidak ada lagi. Proses ini memang tidak cepat, tetapi sangat penting, tak terpisahkan, dan kita harus melaluinya. Kami sudah menandatangani perjanjian awal dengan seseorang yang akan membantu kami di bidang ini. Dan tepat pada tahap ketiga nanti, kami akan lebih fokus menangani masalah ini karena saat ini ada hal-hal yang lebih penting dan mendesak yang menjadi pusat perhatian kami. Tahap keempat yang sangat penting ini, kami berencana untuk akhirnya menerbangkan prototipe Nova 2 kami dan melanjutkan ke serangkaian uji terbang liniernya yang komprehensif. Selain itu, kami juga berencana untuk segera memulai pembangunan hanggar kedua yang lebih besar untuk model balon udara yang jauh lebih besar, yaitu Nova 8, yang secara signifikan akan memiliki volume total sebesar 8.000 meter kubik. Selain itu, pada tahap penting ini juga akan dilakukan produksi dan perakitan Nova 8 secara langsung. Kami berencana untuk mulai lebih aktif merancang balon udara kaku Nova 35, meskipun pekerjaan ke arah ini juga sudah berjalan secara paralel saat ini. Jika Anda mengikuti berita terbaru kami, rekan-rekan sedang merakit maket. Balon udara Nova 35 dalam skala 20:1 yang sangat detail. Panjang keseluruhan mesin ini akan sekitar 6 meter. Saat ini kami sedang secara aktif merancang rangka model ini, dan selanjutnya akan kami lapisi dengan bahan kain yang sesuai, sehingga pada akhirnya kami akan memiliki sebuah maket utuh dalam skala 20:1 dari balon udara Nova 35 yang sangat mengesankan. Sebagai pengingat, Nova 35 adalah balon udara tipe kaku pertama yang akan dibuat oleh perusahaan Aeronova. Ini adalah tujuan utama dan kunci kami yang ingin kami capai dalam proyek New Generation Airships.
Secara umum, pada tahap keempat ini kami akan terus memperluas lini produk balon stratosfer, mengembangkan dan menciptakan modifikasi baru, serta bergerak menuju target yang telah ditetapkan. Pada tahap kelima, kami akan melakukan uji coba darat untuk Nova 8. Pelatihan pilot dan teknisi akan terus berlangsung secara berkelanjutan di pusat pelatihan milik kami sendiri, yang juga kami rencanakan untuk didirikan dan dikembangkan lebih lanjut. Dan mungkin itu saja untuk tahap kelima yang telah kita bahas. Kita akan segera lanjut ke tahap berikutnya, yaitu slide selanjutnya. Jadi, ini adalah tahap keenam. Pada tahap keenam ini, pengembangan berbagai modifikasi balon udara Nova 2 dalam berbagai konfigurasi yang berbeda akan secara resmi dimulai. Seperti yang sudah saya katakan, pada tahap-tahap awal akan diuji 3 modifikasi utama, yaitu versi penumpang, kargo, dan pemantauan. Kami akan mulai beralih ke pengembangan serius dari modifikasi-modifikasi tersebut. Selain itu, pada tahap ke-6 juga akan dilakukan uji terbang dan konstruksi Nova 8. Pengembangan balon udara Nova 35 juga akan dimulai. Berbagai komponennya, katakanlah, dan unit-unitnya untuk kajian mendalam pertama. Dan kami berencana untuk membangun sebuah hanggar terpisah yang khusus diperuntukkan bagi balon udara Nova 35. Hanggar yang sangat besar ini akan benar-benar serius dalam fungsinya dan dirancang dengan cermat. Pada tahap ke-7, produksi modifikasi balon udara Nova 2 akan dimulai. Pengembangan modifikasi balon udara Nova 8 juga akan dimulai. Untuk kargo, pengamatan, penyelamatan, dan pemantauan yang lebih luas. Ini adalah arah utama pada tahap ke-7. Pada tahap ke-8, produksi modifikasi balon udara Nova 8 akan dimulai. Secara bersamaan, produksi komponen untuk Nova 35 juga akan dimulai. Ini juga merupakan tahap persiapan yang cukup penting dan krusial dalam proses produksi massal perangkat tipe ini. Tahap ke-9 adalah produksi model seri balon udara Nova 2. Uji coba penerbangan dan konstruksi balon udara Nova 35. Dan tahap ke-10 adalah produksi massal Nova 8, sertifikasi Nova 35. Kami beralih ke produksi massal Nova 8 serta sertifikasi dan perizinan semua dokumen yang diperlukan untuk balon udara Nova 35. Ini sudah merupakan persiapan yang matang untuk memasuki pasar global dengan balon udara terbesar dari lini produk kami saat ini, yang secara khusus direncanakan akan direalisasikan dalam proyek ambisius New Generation Airships. Dan tahap ke-11, tahap terakhir, adalah transisi ke produksi massal balon udara Nova 35. Secara paralel, perancangan model-model baru juga dimulai, baik di kategori perangkat ringan maupun kategori daya angkut menengah dan berat. Perusahaan tentu saja tidak akan berhenti pada balon udara berukuran kecil. Meskipun pada balon udara kecil inilah kami akan fokus dalam kerangka proyek saat ini. Perlu saya ingatkan, balon udara Nova 35 adalah balon udara terbesar dalam proyek New Generation Airships. Namun, jika dibandingkan dengan para raksasa dari masa lalu yang pernah dibuat dan telah membuktikan efektivitasnya, Nova 35 sebenarnya adalah balon udara yang kecil. Oleh karena itu, Nova 35 hanyalah permulaan, semacam langkah pertama menuju model-model yang lebih besar dan berskala penuh, yang nantinya jelas akan menjadi mesin-mesin kolosal. Bersamaan kami akan merancang pesawat terbang dari berbagai kategori. Sumber pendanaan untuk pembuatan pesawat-pesawat untuk model-model yang lebih besar akan ditentukan dan tidak harus melalui crowd investing. Perlu saya ingatkan bahwa peta jalan adalah semacam rencana strategis yang berusaha diikuti dengan konsisten oleh tim, menjadi pedoman penting yang dijadikan acuan agar dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi, di sini kita melihat prospek untuk 5-10 tahun ke depan. Teman-teman, jika berbicara tentang prospek yang lebih luas, dalam 5-10 tahun ke depan kami berencana untuk memulai produksi massal secara penuh dan pengiriman komersial untuk berbagai jenis dan kategori balon udara. Semuanya tergantung pada pasar dan permintaan yang datang kepada kami. Pada saat itu,
Ini akan berarti bahwa kami sudah memiliki rantai produksi yang matang, produksi perangkat yang stabil, dan mungkin bahkan setidaknya kami akan berusaha ke arah itu, memasuki pasar internasional. Untuk itu, saat ini sudah mulai ditanamkan, bisa dibilang benih-benih yang nantinya harus tumbuh di masa depan. Itulah sebabnya kami akan memulai pada bulan November di Dubai untuk berpartisipasi dalam pameran internasional Airshow Expo yang akan diadakan tahun ini pada bulan November dari tanggal 21 hingga 26 jika saya tidak salah. Acara ini akan berlangsung di Dubai. Jika ada yang memiliki kesempatan untuk datang, mengunjungi pameran ini, melihat kami di sana dan memberikan dukungan, itu akan sangat luar biasa. Kami mengundang semua orang. Melalui layanan dukungan teknis, Anda bahkan dapat meminta bantuan tentang cara membeli tiket yang benar, di mana sebaiknya memesan akomodasi agar bisa dibilang memudahkan logistiknya. Dan bisa dibilang kami memiliki cukup pengalaman di bidang ini, kami membantu orang-orang dalam hal tersebut. Jadi jika ada permintaan seperti itu, silakan hubungi kami. Jadi selain pameran, tentu saja kami tidak berhenti, kami terus melanjutkan pekerjaan. Secara paralel, dalam rentang waktu 5-10 tahun akan dikembangkan modifikasi baru dari balon udara untuk berbagai bidang penerapan. Dan di sana sangat mungkin stratosfer juga akan diuji dan diperiksa ketahanannya oleh balon udara kami. Akan dilakukan modernisasi pada semua model yang ada, potensi ilmiah dan teknisnya akan ditingkatkan, begitu juga dengan fungsionalitasnya. Kami terus berencana untuk terus berkembang, menyempurnakan model-model kami yang sudah ada, karena teknologi tidak pernah berhenti berkembang. Selalu muncul solusi-solusi dan material-material baru yang inovatif, dan kami tentu saja juga harus terus berkembang agar tetap berada, bisa dibilang, di garis depan industri balon udara dan bidang yang sangat dinamis ini. Dalam hal infrastruktur juga direncanakan perluasan besar-besaran. Akan dibangun aerograd baru baik di Rusia sendiri maupun di luar negeri. Akan didirikan perwakilan internasional, lokasi perakitan lokal, serta pusat pelatihan di tempat-tempat di negara-negara di mana pusat-pusat seperti itu belum ada. Pada slide, Anda dapat melihat arah-arah yang paling menjanjikan untuk pengembangan perusahaan. Tepat pada arah-arah inilah, pekerjaan aktif akan dilakukan terlebih dahulu dan kemitraan akan dibangun dengan lembaga pemerintah, pelanggan korporat atau organisasi, dan pusat penelitian ilmiah. Inilah cakrawala yang kami upayakan untuk dicapai langkah demi langkah dengan menciptakan industri baru. Sekarang, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Angka-angka proyek. Teman-teman yang terhormat, sekarang mari kita bicara sedikit lebih mendalam tentang angka-angka penting dan logika pendanaan itu sendiri. Dalam kerangka proyek crowd investing kami yang inovatif ini, direncanakan untuk mendistribusikan total 49 miliar unit investasi di antara para investor yang berpartisipasi. Ini dilakukan secara eksklusif melalui platform investasi Solar Group yang terpercaya. Setelah putaran investasi selesai sepenuhnya, yaitu putaran yang terdiri dari 20 tahap yang telah ditentukan, dan proses pengalihan ke saham dimulai, semua unit investasi akan secara otomatis dikonversi menjadi saham perusahaan Aeronova dengan rumus yang jelas. 100 unit untuk satu saham. Dengan demikian, di tangan para investor, semua investor yang berpartisipasi akan ada 490 juta saham perusahaan Aeronova. Secara keseluruhan, perusahaan berencana untuk menerbitkan 1 miliar saham, dan ini berarti bahwa 49% saham akan tetap beredar bebas di tangan para investor, yaitu kita yang membelinya, sedangkan paket saham pengendali sebesar 51% tetap dimiliki oleh para pendiri proyek dan timnya. Ini adalah model yang cukup transparan dan sangat seimbang yang diterapkan di banyak bisnis, di mana setiap investor menjadi pemilik bersama dari bisnis teknologi nyata dengan hak atas dividen di masa depan dan pertumbuhan modal mereka seiring dengan perkembangan proyek yang terencana. Saya harap semuanya jelas di sini. Mari kita lanjutkan. Slide berikutnya. Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan proyek. Proyek ini dijalankan oleh beberapa perusahaan dan masing-masing memiliki area tanggung jawabnya sendiri. Seperti yang sudah saya katakan, Aeronova adalah perusahaan yang didirikan dalam kerangka proyek New Generation Airships, khusus untuk pelaksanaannya.
Perusahaan inilah yang akan memproduksi, mengoperasikan, dan menjual kapal udara secara massal, serta menangani pembangunan aerograd. Perusahaan akan memperoleh pendapatan dari pelaksanaan seluruh proyek dan membagikan keuntungan di antara semua pesertanya. Seperti yang sudah saya katakan, 51% saham Aeronova akan dimiliki oleh tim dan para pendiri yang membangun kapal udara. 49% saham Aeronova akan, atau lebih tepatnya saat ini, berada di bawah pengelolaan perusahaan keuangan Solar Group yang bertugas menarik investasi untuk proyek ini dan mewakili hak-hak para investor. Melalui platform Solar Group inilah seseorang dapat menjadi peserta proyek dan bergabung dengan kelompok orang yang memutuskan untuk mendukung proyek ini serta menjadi pesertanya yang aktif. Saat ini, siapapun yang berminat dapat bergabung dengan membeli saham yang dikelola oleh Solar Group. Setelah pendanaan selesai, saham-saham tersebut akan ditukar dengan saham perusahaan Aeronova dan diserahkan kepada para investor sebagai milik mereka. Dari saham tersebut, investor dapat menerima dividen dari keuntungan perusahaan di masa depan atau menjual aset tersebut dengan harga lebih tinggi daripada saat pembelian sebelumnya. Diskon berdasarkan tahap. Jadi teman-teman, pendanaan proyek kami dibagi menjadi 20 tahap. Struktur seperti ini memungkinkan pengelolaan pengembangan proyek secara fleksibel, mengurangi risiko baik bagi tim maupun investor, serta membantu perencanaan anggaran dan pengembangannya dengan lebih baik. Penting untuk dipahami bahwa pada setiap tahap berikutnya, risikonya semakin kecil karena semakin banyak hasil, solusi yang sudah siap, dan perangkat yang sudah berfungsi. Namun, diskon atau potongan harga untuk pembelian saham tertentu juga akan berkurang. Artinya, setiap saham menjadi lebih mahal di setiap tahap berikutnya. Pada 4 Maret 2025, kami secara resmi memulai tahap pertama, di mana harga saham pada tahap ini setelah pra-peluncuran meningkat 2 kali lipat dibandingkan dengan pra-peluncuran. Saat ini, kami berada di tahap kedua yang kami mulai pada 11 Juli, dan jika dibandingkan dengan tahap pertama, harga saham di tahap kedua naik sekitar 10%. Ini adalah pertumbuhan yang alami dan dapat diprediksi yang mencerminkan pencapaian nyata perusahaan dan jalur yang secara logis diikutinya. Oleh karena itu, jika Anda berencana untuk bergabung dengan proyek ini, waktu yang paling menguntungkan untuk melakukannya adalah selalu pada tahap yang sedang berlangsung saat ini, tanpa menunggu hingga tahap berikutnya dimulai. Karena, seperti yang sudah saya katakan, setiap tahap membuat harga saham menjadi lebih mahal, sebab risiko dalam proyek semakin kecil, sementara hasil yang dicapai perusahaan semakin besar. Jadi, hal ini perlu dipertimbangkan jika Anda tertarik dengan proyek ini. Ngomong-ngomong, saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam waktu dekat kami berencana untuk beralih ke tahap ketiga. Saya belum tahu tanggal pastinya, tetapi semua mengarah pada kenyataan bahwa momen itu akan terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Saya juga ingin mengingatkan Anda jika Anda baru saja mulai mengenal proyek yang sangat menarik ini, namun sudah melihat potensi besar dan ketertarikan yang mendalam terhadapnya, saat ini kami memiliki penawaran promo Profit Pack yang sangat menguntungkan dari perusahaan Solar Group, yaitu sebuah kripto bonus yang istimewa, di mana jika Anda mengisi saldo akun pribadi Anda dengan mata uang kripto USDT atau mata uang kripto lainnya yang didukung, Anda akan mendapatkan bonus tambahan sebesar 10% langsung ke saldo akun Anda. Jadi, harap selalu diingat hal penting ini saat Anda memilih metode pembayaran yang tersedia. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan keuntungan tambahan yang berharga setelah mengisi saldo akun pribadi Anda. Semua promo dan penawaran spesial dapat Anda lihat dengan mudah di akun pribadi Anda di situs web resmi Solar Group. Tautannya juga tersedia lengkap di bawah video ini untuk kenyamanan Anda. Slide berikutnya, bagaimana cara menjadi mitra proyek? Saya ingatkan di Solar Group dan dalam proyek New Generation Airships, juga terdapat program kemitraan di mana siapapun yang merasa tertarik dengan bidang ini, dengan proyek ini, dapat membagikan informasi bahwa ada perusahaan dan proyek seperti ini, membagikan informasi di media sosial mereka, mungkin menulis artikel, merekomendasikan kepada teman, kenalan, atau bahkan kepada orang-orang yang berpotensi tertarik dengan bidang ini.
Di akun pribadi Anda memiliki tautan pribadi yang dapat Anda bagikan kepada orang-orang yang tertarik, dan jika seseorang merasa tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek ini dan bergabung sebagai investor, Anda akan menerima imbalan dari perusahaan atas pekerjaan yang telah Anda lakukan. Ini adalah sebuah alat yang cukup efektif yang sebenarnya telah digunakan di semua bisnis besar, termasuk bank-bank terkemuka, yaitu sistem rekomendasi. Coba saja buka aplikasi apapun, pasti ada program semacam itu, dan berkat program inilah Project New Generation Airships dapat dijalankan dengan sangat baik. Terbukti cukup efektif, anggaran promosi yang dialokasikan untuk pengembangan perusahaan digunakan secara sangat terarah dan efisien. Perusahaan tidak perlu membeli iklan berbayar di saluran televisi atau membeli pengumuman apapun yang mahal. Tidak perlu beriklan di koran, billboard, atau melalui para blogger karena efektivitasnya tidak selalu tinggi dan perusahaan bisa saja menghabiskan uang dengan cara yang kurang baik, bisa dibilang tidak efektif. Oleh karena itu, ada program kemitraan di mana perusahaan membayar mitranya pada saat terjadi tindakan yang benar-benar diinginkan, yaitu ketika ada investor baru yang bergabung dalam proyek, seseorang yang mendukungnya, dan juga menjadi peserta aktif. Oleh karena itu, untuk menjadi peserta program kemitraan yang sukses, Anda perlu mendaftar di situs Solar Group resmi, mempelajari dan menandatangani perjanjian kemitraan yang komprehensif, setelah itu mempelajari alat promosi yang tersedia secara lengkap di akun pribadi Anda, dan mulai membagikan informasi penting tentang proyek ini, menceritakannya secara detail, serta mulai mendapatkan imbalan referral bisa langsung dari hari pertama setelah pendaftaran. Bahkan, Anda tidak harus menjadi seorang investor proyek untuk melakukannya. Saya tahu sangat banyak sekali kisah nyata tentang bagaimana orang-orang benar-benar terjun dengan penuh antusiasme dan dedikasi hanya karena mereka sangat menyukai proyek ini. Mereka ingin ikut serta, tetapi mereka sendiri tidak punya dana bebas untuk itu. Namun mereka memiliki keinginan membara untuk berpartisipasi. Jadi mereka mengikuti program afiliasi. Mereka hanya membagikan informasi bahwa proyek ini ada, menceritakannya, menulis artikel, merekomendasikan, dan program afiliasi memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan. Uang yang mereka hasilkan ini, setiap orang memutuskan sendiri bagaimana mengelolanya. Ada yang menarik dananya, bagi sebagian orang ini bahkan menjadi sumber penghasilan utama. Ada juga yang menginvestasikannya ke dalam proyek, seperti yang sebelumnya mereka inginkan. Dan sebenarnya itu saja. Di atas pada slide ada kode QR. Silakan arahkan ponsel Anda ke sana dan Anda akan langsung diarahkan ke situs proyek dan ke bagian program afiliasi. Nah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi teman-teman, slide ini lebih ditujukan untuk mereka yang sudah cukup lama mengenal Solar Group, lebih tepatnya mungkin sejak tahun 2017 sampai 2018. Jika Anda sudah mendaftar di akun pribadi sebelum pra-peluncuran, yaitu sebelum 7 Agustus 2024, dan pada saat itu sudah menjadi mitra Solar Group, Anda perlu mengaktifkan rencana pemasaran Anda. Ini secara khusus ditujukan bagi mereka yang sudah memiliki beberapa struktur yang mapan, beberapa kumpulan klien yang loyal, atau individu-individu yang telah diundang dari proyek-proyek sebelumnya yang sukses, agar mereka bisa mendapatkan imbalan referral yang menguntungkan dari proyek baru yang akan datang. Untuk mengaktifkan tautan mitra pribadi Anda di proyek baru ini, Anda perlu melalui beberapa tahap sederhana yang mudah diikuti. Pertama-tama, Anda cukup melakukan investasi pribadi minimal $50 Amerika di Project New Generation Airships ini untuk secara otomatis mengaktifkan imbalan mitra Anda dari seluruh level pertama struktur Anda, tanpa memandang kapan Anda mengundang klien atau investor baru ke dalam proyek tersebut. Jika Anda ingin mengaktifkan semua level-level lainnya hingga kedalaman penuh yang Anda miliki dalam struktur jaringan Anda, sesuai dengan status mitra Anda saat ini, cukup satu orang saja dari level pertama Anda yang juga berinvestasi sebesar $50 di proyek ini. Semuanya cukup sederhana dan menurut saya hampir berjalan dengan sendirinya, hampir tanpa keterlibatan aktif Anda, asalkan Anda sudah menyetor $50 Anda sendiri.
Perhatikan bahwa jika tidak ada investasi pribadi minimal $50, sayangnya Anda tidak akan bisa mengaktifkan bonus referral. Syaratnya sangat sederhana, saya bahkan merasa tidak perlu menekankan hal ini, terutama jika Anda adalah orang yang aktif, sudah memiliki struktur dari proyek sebelumnya, dan bahkan sudah lama lupa bahwa rencana pemasaran seperti ini harus dijalankan. Ini memang sengaja dibuat agar bisa menyaring, katakanlah, para anggota yang sudah tidak aktif, yang sudah tidak berpartisipasi dalam proyek, sudah melupakannya dan tidak pernah masuk lagi. Nah, memang hanya untuk itu. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Slide selanjutnya, bagaimana cara berinvestasi di proyek ini? Teman-teman, Anda bisa berinvestasi melalui akun pribadi di perusahaan Solar Group. Untuk itu, Anda perlu masuk ke bagian investasi. Di menu utama cari tab New Generation Airships, atau bisa langsung mengaksesnya melalui kode QR yang saat ini Anda lihat di layar. Setelah itu, pilih dan bayar paket saham yang diinginkan. Sebenarnya itu saja. Isi saldo akun pribadi Anda, pilih paket saham yang sesuai, lalu lakukan pembayaran. Anda bisa membayar secara cicilan atau sekaligus. Pilihan paket yang tersedia cukup beragam, sehingga setiap orang bisa menemukan yang paling cocok untuk dirinya. Perhatikan saja bahwa ketika Anda memilih paket dengan pembayaran cicilan, di sana ada jadwal pembayaran, dan jadwal tersebut disusun sedemikian rupa sehingga dalam satu paket terdapat kumpulan saham. Transaksi terbesar bisa dibilang yang Anda terima akan diberikan pada bulan terakhir, bisa dikatakan. Hal ini juga dilakukan secara sederhana untuk memotivasi orang agar menuntaskan kewajiban yang mereka ambil saat memilih paket tertentu, terutama jika menggunakan sistem cicilan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat memproyeksikan anggarannya di masa depan. Artinya perusahaan dapat melihat berapa banyak paket yang terjual dengan jumlah berapa dan memahami sejumlah uang tertentu akan masuk setiap bulan. Berdasarkan hal itu, perusahaan sudah bisa membuat rencana pembelian material, akuisisi bandara, mesin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berhati-hatilah saat memilih paket, evaluasi kemampuan Anda, dan tentunya pelajari lebih lanjut tentang proyek ini serta berpartisipasi jika Anda merasa cocok dan melihat prospek di dalamnya. Baik, sepertinya itu saja dari saya. Saya siap menjawab pertanyaan Anda jika ada. Mari saya cek dan lihat apakah ada pertanyaan. Ada, saya lihat. Baik, pertanyaan pertama, berapa banyak tempat yang tersisa di Klub 1000 di Diri Zabli? Jika memang masih ada, saya tahu pasti bahwa masih ada tempat. Saya sudah beberapa kali menanyakan, jumlah pastinya tidak disebutkan kepada saya, tapi mereka bilang masih ada tempat dan perlahan-lahan mulai habis. Jadi masih ada tempat. Berapa tepatnya? Saya tidak diberitahu, tapi memang masih ada. Namun, jika Anda berencana untuk menjadi anggota, sebaiknya jangan menunda-nunda jika memungkinkan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Di Tiongkok mereka membuat pembangkit listrik portabel dengan balon udara. Ya, saya juga sudah melihat berita itu. Sejujurnya, saya tidak mengerti orang-orang yang mengirimkan informasi tentang balon udara dari negara lain, dan beberapa orang mulai merasa kesal tentang hal itu. Mengapa kalian mengirimkan ini ke sini? Ini adalah pesaing dan sebagainya. Mereka mulai marah kepada orang-orang yang berbagi informasi tentang para pesaing. Sebenarnya, saya tidak melihat masalah apapun dengan berkembangnya bidang ini secara paralel di negara lain. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang sejalan pemikirannya, yang juga sangat antusias dengan bidang ini, yang juga berusaha memajukannya setidaknya dalam realitas kita, dan berusaha membuat model-model yang efektif. Dan jika ada yang berhasil meraih kesuksesan di bidang ini, saya benar-benar merasa senang, karena pada kenyataannya pasar saat ini benar-benar kosong. Bahkan jika nantinya ada puluhan atau bahkan ratusan perusahaan yang berkembang di bidang ini, saya yakin akan ada cukup ruang untuk semua orang. Bagaimanapun juga, di Rusia kami adalah satu-satunya yang benar-benar fokus menggeluti bidang ini, dan untuk Rusia sendiri sudah lebih dari cukup tantangan yang harus diatasi, dan kami akan terus mengerjakannya. Jadi, jika ada pihak lain yang juga berhasil, saya hanya bisa merasa senang karena bagaimanapun juga, terbentuklah suatu ruang informasi bersama di seluruh dunia bahwa perlahan-lahan balon udara mulai bermunculan. Orang-orang mulai terbiasa melihat bahwa di negara ini pun balon udara berkembang. Ada Tiongkok, Amerika, dan negara lain, serta hal-hal lainnya. Itu berarti memang ada suatu kecenderungan, ada semacam niat kolektif bersama untuk mengembalikan moda transportasi ini. Karena itu saya rasa
ini luar biasa, bahwa semuanya berkembang, bahwa ada berbagai pencapaian. Mungkin saja kami bisa mengambil sesuatu dari mereka, beberapa ide, pengembangan, mereka pun bisa mengambil dari kami dan saya tidak melihat masalah apapun dalam hal ini. Baiklah, karena saya tidak melihat pertanyaan lain di sini, mari saya coba buka YouTube, mungkin saja ada di sana. Jadi, berapa banyak yang harus diinvestasikan untuk masuk ke klub 1000? Jika saya tidak salah, investasinya harus sebesar $10.000. Untuk klub 150.000 sepertinya begitu. Kapan tahap kedua direncanakan selesai? Seperti yang saya katakan, saya belum punya tanggal pastinya, tapi dari obrolan di tim, saya merasa itu akan terjadi dalam waktu dekat. Tentu saja, informasinya akan diumumkan terlebih dahulu, agar semua peserta yang ingin bergabung di tahap saat ini masih sempat melakukannya. Namun, semua indikasi menunjukkan bahwa kami hampir siap untuk beralih ke tahap ketiga, dan saya merasa itu pasti akan terjadi sebelum akhir tahun. Jadi, apakah sudah ada balon udara yang siap atau hanya gambar saja? Sepertinya Anda orang baru di sini. Ya Joe, balon udara yang siap sudah ada. Kami sudah mengembangkan model pertama, balon udara Nova 01 sepanjang 17 meter yang sudah berhasil terbang. Jika Anda mengunjungi kanal kami, sudah ada video-video yang menunjukkan bagaimana balon udara itu terbang dengan baik, memperlihatkan efektivitasnya, bagaimana dalam versi percobaan dikendalikan melalui remote control. Perangkat ini sudah melewati siklus uji coba pertama dan menunjukkan efektivitasnya. Memang kami sedikit merusaknya saat uji coba terakhir, tapi itu secara eksklusif bisa dibilang faktor manusia yang berperan utama. Kami sedikit lengah dan kurang waspada, ditambah lagi kondisi cuaca yang sangat ekstrim juga memengaruhi secara signifikan. Hari itu sebenarnya kami tidak disarankan untuk terbang sama sekali, karena hembusan angin yang sangat kencang melebihi 12 meter per detik. Untuk perangkat seperti ini, itu adalah arus udara yang sangat kuat dan berpotensi berbahaya, di mana balon bisa berperilaku tidak terduga, terutama jika masuk ke arus udara yang berputar di sekitar bangunan tinggi. Jadi, perangkatnya sudah siap sepenuhnya. Nova 01 kami sudah berhasil terbang. Sekarang kami sedang merakit model kedua, yaitu Aerolet 01. Ukurannya dan karakteristiknya kurang lebih sama persis, tetapi memiliki karakteristik aerodinamika yang jauh lebih baik. Artinya, jika varian klasik berbentuk seperti cerutu pada umumnya, maka yang ini memiliki bentuk yang agak pipih di bagian ekornya, agar sebagian besar beban bisa ditopang oleh aerodinamika yang efisien. Jadi, alat ini sudah bekerja sedikit seperti pesawat. Ketika kecepatannya bertambah, sebagian beban sudah ditopang oleh aerodinamika. Nah, kami hampir selesai merakitnya dan sebentar lagi akan beralih ke pengisian gas serta melakukan uji terbang pertamanya. Dan Nova 01 juga akan segera kami perbaiki dan kembalikan ke kondisi semula. Akan terbang dengan baik seperti sebelumnya. Para pilot akan melakukan pelatihan ulang atau belajar dari awal. Saya juga menanyakan hal ini dan dijelaskan kepada saya dengan kata-kata sederhana. Bayangkan saja seperti surat izin mengemudi mobil. Bisa dibilang, nantinya akan dibuat satu kategori tambahan surat izin mengemudi melalui pusat pelatihan. Hanya saja ini seperti surat izin untuk pesawat. Lebih tepatnya untuk pesawat. Jadi jika sudah ada pesawat klasik, helikopter kategori, maka akan ada kategori balon udara. Dan seperti surat izin mengemudi biasa, ada teori dan dasar-dasar tertentu. Anda mempelajari peraturan, lalu lintas dan perilaku di jalan, termasuk itu Anda bisa membuka berbagai kategori lainnya. Artinya, terbang juga harus mengikuti aturan tertentu, tetapi ketika Anda naik balon udara, ada beberapa faktor tambahan yang perlu diperhatikan, seperti halnya peraturan lalu lintas. Saat pindah misalnya ke sepeda motor, Anda hanya perlu pelatihan tambahan, Anda harus memperoleh pengetahuan tentang perilaku alat itu di udara, cara mengendalikannya, dan dasar pengetahuan tambahan. Baik, selamat siang. Apakah balon udara tidak menjadi pesaing bagi penerbangan transportasi dan armada dagang? Sebenarnya mereka memang bisa menjadi pesaing, tetapi hal itu tidak perlu dilakukan karena
Entah saya sudah menyebutkannya atau belum, setidaknya untuk saat ini, khususnya di Rusia, ada lebih dari cukup jalur, berbagai daerah kosong, di mana saat ini sama sekali belum ada apa-apa, tidak ada transportasi udara, tidak ada transportasi kereta api, tidak ada armada laut. Di sana benar-benar tidak ada apa-apa. Dan justru balon udara adalah alat transportasi yang bisa menutupi daerah-daerah kosong tersebut dan membantu membangun logistik ke sana, baik untuk pengangkutan barang, penumpang, atau tugas pengamatan, semuanya bisa dilakukan oleh balon udara. Oleh karena itu, balon udara tidak harus bersaing dengan siapapun. Ada lebih dari cukup jalur yang belum digarap, masih kosong dan membutuhkan solusi, dan sebagian besar bisa ditangani efektif oleh balon udara. Karena misalnya helikopter memang bisa mencapai ke sana, tetapi akan membutuhkan banyak bahan bakar, sumber daya, dan biaya besar sehingga secara ekonomi menjadi tidak masuk akal. Wilayah atau tempat-tempat tersebut akhirnya terbengkalai karena secara ekonomi tidak menguntungkan. Dengan bantuan balon udara, daerah-daerah kosong seperti itu bisa diatasi. Jadi, untuk masuk klub 1000, kita otomatis terdaftar jika portofolio investasi mencapai 10.000. Ya, begitu total investasi mencapai $10.000, seseorang otomatis dimasukkan ke klub 1000. Jika satu paket investasinya sudah mencapai $50.000, dia akan masuk klub 100. Benar, semuanya terjadi otomatis. Ukuran balon udara apa yang perlu diproduksi secara khusus untuk perwakilan dari Yakutia? Sebenarnya saya tidak hadir dalam pertemuan kerja tersebut, tetapi seperti yang saya pahami, mereka paling tidak tertarik dengan perangkat kami berikutnya, Nova 2, dengan volume 2.000 meter kubik. Saya ingatkan, kami mengembangkan lini perangkat ini berdasarkan asumsi dan pemahaman kami sendiri tentang bagaimana perangkat seperti apa yang akan sangat diminati pasar. Kami sudah beberapa kali menemui situasi di mana pelanggan datang dan berkata, tentu saja kami tertarik dengan Nova 2, tapi seandainya ada misalnya Nova 3. Karena itu, pertanyaan seperti ini juga sering muncul dan bagi kami sebenarnya tidak sulit menyesuaikan diri dengan permintaan pelanggan dan membuat balon udara dengan ukuran sedikit lebih besar atau lebih kecil. Untuk Yakutia, Nova 2 sudah, bahkan jika hanya ada perangkat Nova 2, itu sudah bisa menyelesaikan sejumlah tugas yang saat ini tidak dapat dilakukan atau secara ekonomi tidak layak dilakukan dengan jenis transportasi yang ada. Jadi Nova 2 pasti akan menarik bagi pasar. Apa saja keunggulan Klub 1000? Jadi teman-teman sekalian, lihatlah pertama-tama di sana secara rutin diadakan berbagai acara dan kegiatan menarik di Moskow dan informasi penting ini pertama kali sampai ke para anggota klub jauh lebih cepat. Selain itu, beberapa acara eksklusif tersebut hanya bisa dihadiri jika Anda telah menjadi anggota resmi Klub 1000 atau bahkan 100. Selain itu, untuk para peserta setia, kami juga tersedia berbagai macam produk souvenir yang sangat menarik yang kami bagikan atau distribusikan secara langsung kepada para mitra berharga kami. Dan untuk mereka, sejauh yang saya ketahui secara pribadi, juga ada beberapa penawaran promosi khusus yang memang tidak tersedia untuk investor umum atau orang-orang yang berpartisipasi secara langsung dalam proyek ini. Jadi itulah beberapa keuntungan utamanya yang bisa saya sampaikan. Sepertinya itu saja ya. Baik, tidak ada pertanyaan di YouTube. Mari saya kembali lagi ke V-Kontakte. Baik, sepertinya memang tidak ada lagi pertanyaan teman-teman. Seperti yang sudah saya janjikan, kita selesai tepat 1 jam. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalian juga membantu saya berkembang sebagai seorang spesialis, memperluas pengetahuan saya, karena saya tidak selalu tahu segalanya. Berkat kalian, saya juga menjadi lebih baik. Jadi terima kasih sudah datang, aktif berpartisipasi. Jangan lupa juga untuk memberikan reaksi, membagikan video kami. Tidak harus yang ini saja, kami punya banyak video berkualitas yang kami buat khusus untuk kalian. Yang terbaru benar-benar berkualitas super. Kami membahas komponen dan cara kerja balon udara. Kami menghabiskan banyak tenaga dan waktu membuat video ini. Pastikan menontonnya. Ini materi berkualitas yang akan membantu kalian memahami bagaimana balon udara dibuat dan cara kerjanya.
Dan tentunya dengan bantuan materi ini kalian bisa membagikan informasi bahwa ada proyek seperti milik kami. Materi ini akan membantu kalian bisa dibilang secara lebih rinci dan tanpa banyak usaha membantu seseorang memahami apa yang dikerjakan oleh proyek ini, memahami tentang balon udara secara umum, menjawab banyak pertanyaan yang mungkin muncul, serta menghilangkan berbagai klise atau label yang mungkin sudah melekat. Selama ini, kami di proyek balon udara telah berupaya mempopulerkan bidang ini. Kami ingin agar balon udara kembali hadir, membongkar banyak mitos yang telah berkembang selama ini, dan melakukan segala sesuatu agar alat yang lebih ringan dari udara ini bisa kembali memberikan manfaat, membahagiakan kita, membantu kita bepergian, menjelajahi dunia ini, dan menikmati kenyataan bahwa mereka telah kembali. Dan dengan kemampuan kami, pada dasarnya kami telah menghidupkan kembali bidang ini seperti ini. Itulah sebabnya saya berterima kasih kepada semua yang terlibat, yang menonton. Terima kasih sudah datang hari ini. Saya berpamitan kepada semuanya, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Solar Group mempersembahkan. Dulu, ini adalah sebuah mimpi. Mimpi tentang langit, tentang penerbangan bebas, tentang perjalanan keliling dunia. Dan kami mewujudkannya dengan sepenuh hati. Tapi apa yang dibutuhkan untuk mewujudkannya? Mimpi kami telah menjadi tujuan kami dengan sepenuh hati. Rencana kami telah menjadi rencana yang matang. Ide-ide kami berubah menjadi peta jalan dan teknologi produksi. Jadwal kami sudah terisi untuk bertahun-tahun ke depan. Pengembangan dan pembangunan, komponen dan bahan, pembuatan model dan pelaksanaan pengujian. Dari mimpi, kita menuju hasil. Jalani perjalanan ini bersama kami. Solar Group mempersembahkan proyek balon udara generasi baru. Kami telah memilih cara terbaik untuk meramalkan masa depan, menciptakannya bersama Anda.